Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita lanjutkan materi kita tentang dimensi 3 ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah jarak titik terhadap titik pada bangun ruang. Kita bahas dengan contoh soal saja. Misalkan kita punya kubus ABCDEFGH, tentukanlah jarak titik yang pertama A terhadap B, yang kedua jarak titik E terhadap G, yang ketiga jarak titik D terhadap F, dan terakhir jika kita punya titik P yang adanya di tengah HG ya. Kemudian kira-kira di sini ya titiknya. Tentukan jarak titik A terhadap titik P. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat jarak titik A terhadap B. Dengan mudah dapat kita lihat bahwa titik A terhadap B itu jarak A terhadap B itu adalah merupakan rusuk dari sebuah kubus ya. Jadi kalau kita lihat A terhadap B, nah seperti ini digambar. Jika kita lihat jarak A terhadap B itu sama seperti jarak B terhadap C ya, 4 cm, kemudian C terhadap D, dan masih banyak yang lain karena dia merupakan rusuk sebuah kubus. Jadi kita cukup menarik garis lurus dari titik A ke titik B. Nah, garis lurus itu merupakan rusuk dari si kubus itu sendiri. Maka panjang atau jarak dari titik A terhadap B itu langsung kita bisa peroleh adalah 4 cm. Ya, masih banyak 4 cm yang lain yang kita punya pada kubus ini. Kita lanjut, yang kedua adalah jarak E terhadap G. Nah, kalau kita lihat E terhadap G, kalau yang masih ingat properti tentang kubus itu E terhadap G merupakan diagonal bidang ya, atau diagonal sisi. Di mana diagonal bidang atau diagonal sisi itu jika panjang rusuk kubusnya A, maka diagonal sisinya adalah A akar 2. Namun kita akan lihat dari mana datangnya A akar 2. Kita lihat E terhadap G seperti ini ya. E terhadap G merupakan diagonal sisi. Kalau kita lihatkan bidang atas, dia kan adanya di bidang atas nih. Kalau kita lihatkan pada bidang frontal, maka akan seperti ini ya. Maka kita bisa pakai segitiga bantu ya, segitiga bantu untuk mencari jarak E terhadap G. Dan segitiga bantunya itu haruslah segitiga siku-siku. Maka segitiga bantu yang bisa kita gunakan adalah segitiga EFG ya, dimana EFG itu siku-siku di F, sehingga nanti kita bisa cari panjang EG ya. Jadi kalau di sini untuk mencari panjang EG kita perlu segitiga bantu EFG, dimana segitiga EFG ini siku-siku di F. Nah, berarti kita gunakan rumus sederhana, yaitu rumus Pythagoras ya. Kita tahu panjang, kita mau nyari panjang EG nih atau jarak E terhadap G, berarti kita mencari panjang ruas garis EG ya. Nah, caranya kita pakai segitiga bantu siku-siku di F. Apakah harus EFG? Tidak ya, bisa juga EHG atau segitiga siku-siku yang lain yang bisa kamu temukan, tapi sisinya harus mengandung EG. Oke, EF itu 4 cm ya. Ini juga 4 cm. Nah, maka untuk mencari jarak atau panjang EG tinggal pakai Pythagoras ya, sisi miring ya. Jadi EG adalah akar dari panjang EF kuadrat ya, tambah FG kuadrat karena dia siku-siku. Jadi pakai rumus Pythagoras saja, sama dengan akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 16, atau akar dari
32. Nah, kalau dalam bentuk akar 32 itu kan 32 itu adalah 16 kali 2 ya. 16 nya keluar dari akar jadi 4, akar 2 nya nggak bisa keluar jadinya 4 akar 2. Jadinya jaraknya atau panjang EG atau jarak E terhadap G adalah 4 akar 2, di mana 4 akar 2 itu merupakan diagonal bidang dari sebuah kubus. Nah, jarak EG, tadi EG ya, ini EG. Nah, itu akan sama jaraknya dengan jarak apa lagi? Jarak B ke C, B ke G ya. Kemudian juga sama juga dengan jarak A ke H. Kemudian sama juga dengan jarak apa lagi? A ke F. A ke F ya. Nah, itu semuanya adalah diagonal bidang. Yang jaraknya, yang panjangnya adalah A akar 2 ya. Kita lanjut. Jarak D terhadap F. D terhadap F kalau kita lihat. Nah, ini D terhadap F. Ini dia ya. Kita punya kubus, ada D di pojok sana, F di pojok atas. Maka jarak D terhadap F adalah, nah, untuk mencari jarak intinya tetap kita harus bisa mencari ya segitiga siku-siku yang mewakili garisnya, sehingga kita bisa cari jaraknya dengan menggunakan Pythagoras. Nah, ini D terhadap F kelihatan ya. Kalau digambar di sini tadi D terhadap F, kalau kita tarik garisnya tidak terlalu panjang nampaknya. Ya, agak susah kalau kita mencari langsung dari gambar. Jadi upaya kita adalah memindahkan dia ke bidang frontal. Apa itu bidang frontal? Bidang frontal itu bidang yang kalau dimensi 3 itu kan gambarnya tidak selalu ada sisi samping-sampingnya ya. Jadi bidang frontal itu kita ubah seperti ini. Ini tadi kan tampilannya digambar seperti ini. Nah, kelihatannya tidak terlalu panjang, D terhadap F-nya ini tidak terlalu panjang. Nah, kalau kita ubah ke bidang frontal berarti kita putar dia. Nah, jadi hadapannya sebenarnya seperti ini. Kalau kita lihat lurus dari depan seperti ini dia, D ke F ya. Maka kita bisa gunakan segitiga bantu DBF ya untuk mencari jarak D terhadap F. DBF. Nah, dimana DBF itu siku-siku di B ya, siku-siku di alas yaitu di B. Ini kalau kita putar ya, cuma di sini nggak bisa mutar. Kita perlu segitiga siku-siku DBF. Ya, DBF siku-sikunya di B. Siku-siku DBF, siku-siku di B ya. Tadi ini 4 cm. 4 cm. BF 4 cm, DB-nya merupakan diagonal bidang. Tadi kita sudah cari bahwa diagonal bidang itu panjangnya 4 akar 2 ya. DB itu 4 akar 2. Jadi ini 4 cm. Yang ini 4 akar 2 cm. Dan yang kita perlu cari adalah DF menggunakan Pythagoras ya, karena dia siku-siku di B, dimana DF adalah akar dari BF kuadrat ya. Ini Pythagoras biasa sudah dipakai di SMP, BD kuadrat. Akar dari BF 4 kuadrat tambah 4 akar 2 kuadrat ya. 4 kuadrat 16. 4 akar 2 kuadrat tadi sudah 4 kuadrat 16. Akar 2 dikuadratkan jadi 2. Jadi 16 kali 2 32 ya.
sama dengan akar dari 48. 48 itu kalau ditarik menjadi perkalian bilangan kuadrat itu adalah yang paling sederhananya adalah 16 dengan 3 ya. Sebenarnya bisa juga 48 itu misalkan dibuat 4 kali 12. Nah, 4 kali 12. 4 ada bilang akar, tapi 12 kan belum bentuk sederhana. Ya, jadi 16 kali 3 sama dengan akar dari 16 bisa ditarik yaitu 4 akar 3 cm. Seperti itu. Selanjutnya, jika P berada di tengah HG, tentukan jarak A terhadap P. Jadi kita akan mencari jarak A terhadap P ya. Kita juga perlu segitiga bantu, suatu segitiga bantu untuk mencari jarak A terhadap P. Nah, kira-kira bisa melihat segitiga bantu siku-siku yang mana yang bisa kita buat A terhadap P. Nah, A terhadap P seperti ini gambarnya. Kalau dalam 3 dimensi kita mau cari jarak A terhadap P. Nah, kira-kira segitiga bantu mana yang bisa kita ambil? Nah, P ini ada di tengah-tengah ya. Jadi boleh bermacam cara kamu buat untuk menentukan jarak A terhadap P. Contoh nih, ibu ngambil segitiga AHP. AHP. Contoh. AHP ini siku-siku di mana? Nah, kalau kita putar ini kelihatan dia akan siku-siku. Ya, dia siku-siku di H. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan AHP ini tadi. Nah, AHP ini siku-siku di H karena HA-nya itu tegak lurus HP. Ya, HA tegak lurus HP. Jadi kalau kita lihat ke atas nih kelihatan nih siku-siku. HA tadi tegak lurus HP. Jadi siku-siku di H. Ya, nah di sini nih siku-siku. Ini contoh AHP. Apakah mesti AHP? Tidak ya, tidak mesti AHP. Kamu juga bisa buatkan proyeksinya P-nya ke bawah, misalnya ini di tengah-tengah juga. Nah, kemudian kamu tarik A ke sini, misalkan P aksen. Nah, ini juga siku-siku di P aksen ya. Oh, ini belum, ini EAP dulu ya. Oke, EAP berarti EAP. Nah, EAP ya, ini kita tarik ke sini. Ini siku-siku di mana? Di E ya. Kalau ini kelihatan sudutnya tumpul, tapi sebenarnya dia siku-siku. Kalau kita lihat di gambar sini mungkin lebih jelas. EAP. EAP ya, EAP. Kalau kita lihat EAP atau AEP. Nah, ini kelihatan siku-siku di E nih. Siku-siku di E ya. Kalau kita putar nih seperti ini kelihatan siku-sikunya. Nah, siku-siku di E karena sisi tegak AE itu akan tegak lurus terhadap semua sisi yang ada pada bidang atas nih. Termasuk diantaranya EP. Nah, siku-sikunya di E. Nah, itu kalau kita lihat di bidang frontal ya. Jadi bisa juga pakai segitiga bantu AEP atau EAP. Nah, terakhir tadi kita juga bisa pakai segitiga bantu AP P aksen. Dimana P aksen itu adalah kalau kita tarik garis dari sini. P aksen ya, ini juga di tengah-tengah. Maka kita dapat segitiga AP P aksen. Nah, semua segitiga ini bisa kita gunakan untuk mencari AP. Silahkan dipakai salah satu saja. Jadi kamu cukup mencari salah satu ya.
Kalau ini kita pakai AP-nya berasal dari AH. AH itu diagonal sisi, berarti di sini panjangnya 4 akar 2. HP karena setengah dari sisi berarti 2 ya. Nah, tinggal nyari AP-nya pakai Pitagoras. Akan sama hasilnya dengan segitiga yang kedua, AEP. AE itu panjang rusuk ya, AE 4 cm. Ini cm ya. Ini. Oke. Ya, ini dari 4 cm. EP-nya EP itu harus dicari dulu ya. EP itu dicari pakai segitiga. Nah, ini mesti dicari dulu pakai segitiga. Boleh mencarinya pakai segitiga yang lain dulu. EHP ya. EHP. Berarti EHP, EH-nya 4, HP-nya 2. Cari dulu pakai Pitagoras. Kemudian bisa juga pakai AP aksen, AP-nya juga, AP aksennya dicari dulu ya berapa. Sama dengan mencari AP aksen itu sama mencarinya seperti mencari EP. Ini sama seperti EP, dicari dulu berapa. Kemudian PP aksen itu sama saja dengan dia panjang sisi, panjang rusuk kubus ya. Rusuk tegak 4 cm. Nah, ini berapa? Nah, di antara 3 ini yang paling mudah adalah yang pertama ya, karena udah ada sisinya sekalian. Nah, jadi kita cari panjang AP pakai segitiga yang pertama ya. Berarti AP adalah akar dari AH kuadrat 4 akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar dari ini tadi 16 ya, 4 kuadrat 16, akar 2 kuadrat itu 2, 16 kali 2 32 ditambah 2 kuadrat 4, jadinya kita punya 36, akar 36, jadinya 6 cm. 6 cm. Nah, kalau pakai segitiga 2 ini juga bakal dapat 6 cm ya. Nah, coba silakan dicari pakai 2 segitiga ini apakah betul 6 cm dapatnya, kemudian dipost di tempat yang sudah Ibu sediakan ya. Sampai di sini, jika ada pertanyaan silakan ditanya di grup Telegram atau di waktu pelajaran tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum.